Oke, baik. Ini ada soal berikutnya, soal nomor 2. Larutan A, B, C, dan D masing-masing hanya mengandung salah satu dari garam berikut ini. Jadi ada besi 2 nitrat, kemudian ada barium klorida, ada natrium fosfat, dan ada kalium sulfat. Konsentrasi masing-masing larutan adalah 0,1 molar. Hasil reaksi dari larutan-larutan tersebut dirangkum pada tabel berikut ini. Oke. Pertanyaan pertama, tuliskan reaksi-reaksi antar larutan garam-garam di atas yang dapat memberikan hasil reaksi berupa endapan. Nah, untuk bisa mengetahui reaksinya apa yang terjadi dengan reaksi-reaksi apa saja yang terjadi, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan identifikasi terhadap reaksi-reaksi yang menghasilkan endapan, ya. Jadi kita harus lihat pada reaksi yang menghasilkan endapan. Mana yang menghasilkan endapan? Yang menghasilkan endapan adalah reaksi ini dan reaksi ini. Oke. Kalau kita lihat reaksinya, itu yang terjadi adalah A ditambah C menghasilkan endapan. Kemudian senyawa di larutan A ditambah dengan larutan D itu juga menghasilkan endapan. Dan kemudian larutan B bereaksi dengan larutan C, dia menghasilkan endapan juga. Oke. Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah, ini masalahnya kan yang jadi endapan ini kan misteri ya, endapan apa gitu. Untuk bisa mengetahui endapan apa saja ini, kita harus menentukan terlebih dahulu memecah si ion-ion ini tadi menjadi kation dan anionnya masing-masing. Nah, kita ambil contoh misalnya besi 2 nitrat. Ini akan menjadi Fe2+ dengan NO3-. Kemudian barium klorida ini menjadi Ba2+ dan 2Cl-. Oke. Terus kemudian untuk natrium fosfat ya, ini akan menjadi Na+ dan PO4 3-. Sementara kalium sulfat ini akan menjadi K+ dan ada SO4 2-. Nah, kita lihat di sini biasanya ion-ion yang bentuknya besar ya, itu akan cenderung membentuk endapan jika bertemu dengan ion-ion yang besar lainnya. Jadi misalnya ketika ada kation yang bentuk molekulnya itu besar, dia bertemu dengan anion yang bentuknya besar, ketika mereka bergabung mereka akan membentuk endapan. Pertanyaannya adalah ion apa saja kah itu? Kita lihat kationnya di sini ada Fe2+, kemudian ada barium 2+, ada natrium plus dan ada kalium plus. Yang bentuknya besar itu ada barium 2+ dan Fe2+. Ya. Nah, sekarang anionnya apa? Anion yang besar. Anion yang besar itu kita lihat dari ukurannya, Cl- nggak mungkin. NO3 juga cenderung kecil dan cenderung mudah larut. Yang besar itu adalah fosfat dan sulfat. Sehingga kalau kita perhatikan, senyawa-senyawa ini ketika bergabung dia akan membentuk larutan yang mudah larut. Seperti misalnya barium dengan fosfat ya. Jadi ketika barium sama fosfat ini bergabung ya, jadi Ba2+ tambah PO4 3-, dia akan menjadi barium fosfat. Barium fosfat itu Ba3 PO4 2 kali. Oke. Kemudian berikutnya ada barium 2+ dengan SO4 2-. Hasilnya ada BaSO4. Dan yang terakhir Fe2+ bereaksi dengan PO4 3-. Ini akan menjadi Fe3 PO4 2 kali. Loh, Kak, emang yang satunya lagi gimana? Nah, kalau Fe2+ bereaksi dengan SO4 2-, dia akan membentuk FeSO4. Yang ini larut ya. Ferrum sulfat itu larut dalam air. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di sini ya, di Wikipedia atau di googling cari aja solubility chart. Itu akan keluar mana ion-ion yang ketika bergabung akan membentuk endapan. Tapi yang jelas ini akan membentuk endapan, ini akan membentuk endapan, dan ini akan membentuk endapan. Sehingga tiga ini itu sudah bisa dipastikan adalah reaksi-reaksi antara senyawa-senyawa ini tadi ya.
Oke. Dan ini sudah menjawab pertanyaan yang A. Jadi reaksi-reaksi garam yang terjadi adalah kira-kira seperti ini. Ini jawaban untuk nomor A. Nah, sekarang kita lihat apa jawaban untuk yang nomor B. Yang nomor B itu ditanya A, B, C, dan D itu apa saja. Nah, dari data yang ini ya, dari data ini kita bisa tahu atau kita bisa memprediksikan kira-kira A, B, C, dan D itu apa. Kita lihat sekarang senyawa-senyawa yang ada yang dikotakin ini ya, itu kita lihat ketika A bereaksi dengan C dan D, dia bisa membentuk endapan. Artinya ada 2 jenis endapan. Kalau kita lihat yang endapannya kan cuma ada 3 ya, ada barium fosfat, barium sulfat, sama ferum fosfat. Kita lihat di sini ada bariumnya itu muncul 2 kali ya. Berarti bisa dipastikan bahwa senyawa A itu pasti mengandung ion Ba2+. Itu sudah hampir bisa dipastikan. Tinggal yang C, kita lihat yang C misalnya kita asumsikan yang di sini itu yang C itu adalah mengandung PO4 3-, sementara yang D itu SO4 2-. Ini asumsinya ya. Yang C seperti itu, yang D seperti itu. Nah, kemudian yang B ini kan yang membentuk endapan cuma 1 ya. Itu Fe2+. Nih. Ada Fe di sini. Ini artinya B itu bisa dipastikan mengandung ion Fe2+. Oke, tinggal sekarang ini sudah pasti benar, tinggal yang perlu dicek adalah C dan D ya, mana yang fosfat, mana yang sulfat. Untuk senyawa yang C, kita lihat ketika C ini bereaksi dengan A dan B, dia akan membentuk endapan ya. Ini bisa dilihat di sini. Nih ada yang bereaksi ya. Mana di antara dari 3 reaksi ini yang menghasilkan endapan dengan 2 senyawa yang berbeda ya. Kita lihat ternyata fosfat ketika bereaksi dengan Ba2+ dia bisa membentuk endapan, dan ketika bereaksi dengan Fe2+ dia membentuk endapan ya. Jadi ketika ini bereaksi dengan A membentuk endapan, dengan B membentuk endapan. Nah, ini ada 2, berarti bisa kita simpulkan bahwa yang C itu adalah fosfat. Sedangkan yang D itu adalah sulfat. Kenapa? Karena kita lihat nih, yang D, ini kan D ya. Barium itu A. Betul ya? Yang itu kan barium, tadi sudah dipastikan ya. A bereaksi dengan D membentuk endapan. Tapi D sama B ya. B itu Fe ya. Nih. B bereaksi dengan D ya. Jadi B bereaksi dengan D itu enggak bereaksi. Ya, jadi Fe sama SO4 itu enggak bereaksi. Dia enggak membentuk, ya maksudnya enggak membentuk FeSO4 kayak gitu. Ya, seperti yang dijelaskan di sebelumnya, karena memang karena ion awal dan ion akhir itu sama aja. Oke, jadi bisa disimpulkan yang D ini adalah SO4. So, jadi kalau kita tuliskan, ini jawaban untuk yang B ya. Senyawa A itu adalah senyawa yang mengandung barium itu BaCl2 ya. Ini BaCl2, kemudian yang B itu adalah senyawa Fe yang mengandung Fe itu Fe nitrat ya. Yang B itu adalah FeNO3 2 kali. Kemudian senyawa yang C itu adalah yang C itu yang mengandung fosfat. Mengandung fosfat itu natrium fosfat Na3PO4. Kemudian senyawa yang D itu mengandung SO4 dominus, kalium sulfat ya. Senyawa yang D itu K2SO4. Nah, ini adalah jawaban untuk yang nomor 4. Ini untuk jawaban untuk nomor 2 di soal tutorial 1 kimia dasar.